Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnaud Agung Wijaya. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Semester 1. Jelaskan sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer. Sejarah perkembangan dari tahun ke tahun. Sejarah komputer ada 5 generasi. Generasi pertama tahun 1941 sampai 1959. Pada Perang Dunia II, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang jelasnya terkait untuk kebutuhan perang. Jerman adalah salah satu pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut melalui salah satu insurnya yang bernama Consus. Pada tahun 1941, Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dengan peluru kendali. 2. Generasi kedua 1959 sampai 1965. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. 3. Generasi ketiga 1965 sampai 1971 yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya, komputer ini menghasilkan panas yang sangat besar saat dipakai, yang berisiko merusak bagian komputer yang hingga pada akhirnya pada tahun 1958 adalah ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Zack Kilby berhasil menemukan solusi dari permasalahan transistor tersebut. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi ini banyak perusahaan yang berhasil bermanuver dalam menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi IC Lager Integration. 5. Generasi kelima secara sekarang dan masa mendatang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahli dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. 2. Jelaskan komponen-komponen penting dan utama pada komputer dan apa fungsinya. 1. Motherboard. Ini merupakan perangkat keras pada sistem komputer di mana mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam komponen pada komputer. 2. Prosesor atau CPU. Ini merupakan fungsi otak dari sebuah komputer. 3. RAM atau Random Access Memory merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan data sementara ketika sebuah komputer sedang dijalankan dan dapat akses dengan cara random. 4. Hard disk. Jenis hardware berikutnya yang terdapat di dalam komputer adalah hard disk atau dikenal HDD, yang merupakan perangkat keras pada komputer yang mempunyai fungsi sebagai media penyimpanan sekunder. 5. PC cooler atau heat sink berfungsi untuk mendinginkan dan menurunkan suhu prosesor. 6. Power supply berfungsi untuk memberikan daya listrik pada sebuah komponen yang ada di motherboard. Jelaskan manfaat dari penguasaan aplikasi komputer pada era industri 4.0 sekarang ini. Jika disimpulkan, komputer membawa beberapa manfaat bagi industri secara umumnya, yaitu meningkatkan efisiensi waktu dan produksi, memudahkan komunikasi, menjaga kestabilan kualitas suatu produk. Contoh, tenaga kerja manusia tergantikan oleh mesin dan kerja robot-robot yang canggih. Manusia hanya berperan sebagai operator untuk menjalankan segala instrumen yang sudah tersedia.
Kita ambil contoh adalah komputer. Mulai dari mengetik, menghitung, mengelola data, pengoperasian robot pun bisa dilakukan lewat sistem komputer atau yang lebih dikenal dengan internet banking. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari lainnya pun kita tak pernah lepas dari penggunaan komputer di zaman yang dituntut untuk serba cepat seperti sekarang ini. Bayangkan jika tidak ada komputer, semua yang dilakukan secara manual, berapa lama waktu yang akan kita butuhkan untuk menghitung pengeluaran suatu perusahaan jika dilakukan secara manual? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung pengeluaran suatu perusahaan jika hanya dilakukan secara manual? Faktor kesalahan dalam menghitung pun juga pasti lebih besar. Komputer juga memicu munculnya ide-ide atau temuan-temuan baru. Misalnya, mulai dari awal munculnya hingga saat ini komputer terus mengalami perkembangan. Komputer dirancang dengan tingkat kepekaan dan ketelitian yang tinggi, sehingga keberadaan sangat dibutuhkan di hampir segala bidang. Peningkatan kualitas suatu produk dapat ditingkatkan dengan sistem komputeriasi yang memadai, khususnya di bidang industri di mana penggunaan komputernya sangat aplikatif. Hampir segala aspek perindustrian memerlukan komputer, mulai dari proses produksi, pengemasan, dan pendistribusian. Manajemen sistem and controller di dalam suatu perusahaan juga pasti memerlukan komputer untuk mengelola data. Tidak hanya industri skala besar yang memerlukan komputer, industri skala kecil maupun menengah pun pasti juga membutuhkan komputer. Terciptanya kelancaran usaha. Sebutkan konsekuensi dan gejala mahasiswa menguasai komputer kaitannya dengan keberhasilan dalam menjalankan perkuliahan serta ketika sudah terjun ke dunia kerja. Pertama, terbengkalainya tugas-tugas yang berkaitan dengan komputer, seperti tidak bisa menggunakan aplikasi komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Itu yang berhubungan dengan komputer. 2. Kaitannya dengan informasi atau hal yang berkaitan dengan ujian atau kerja yang dilaksanakan dengan menggunakan komputer. 3. Gagalnya dalam mencapai suatu pekerjaan harus menggunakan komputer. 4. Meruginya kita pada saat di dunia perkuliahan atau dunia pekerjaan yang memang betul-betul harus bisa tahu, setidaknya bisa mengoperasikan laptop atau komputer. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.